Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan kita pagi ini tentang Allah Tritunggal. Pertanyaan yang perlu kita renungkan ialah bagaimana kita hidup dalam Allah Tritunggal. Ada banyak cara untuk menghayati hidup yang demikian. Hidup dalam Allah Tritunggal. Yang pertama, dengan menghayati sakramen baptis. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sejak saat itu, tubuh kita ini menjadi tempat hadirnya Allah Tritunggal. Satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan menjadikan tubuh kita ini sebagai tempat hadirnya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, maka kita bisa menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu di mana saja dan kapan saja. Contoh, dalam catatan harian Santa Faustina, dia mencatat begini: ketika aku bangun, aku menyembah Tritunggal yang Maha Kudus untuk waktu yang singkat. Artinya tidak perlu lama-lama, karena ini baru bangun. Dan aku bersyukur kepada Allah karena Ia telah berkenan memberiku satu hari lagi. Inilah kesaksian Santa Faustina, seorang yang sungguh sadar bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu pribadi yang dekat, yang menyatu dengan hidupnya. Maka begitu bangun, ia sudah melakukan satu tindakan iman, menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan bersyukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus bahwa di hari baru itu ia telah diberi satu hari lagi dalam usia hidupnya. Semangat yang semacam ini perlu kita contoh. Begitu bangun, melek, belum ngapa-ngapain, kita bisa melakukan tindakan iman ini, menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena Ia itu menyatu di dalam tubuh kita. Yang kedua, dengan mengakui Allah Tritunggal yang Maha Kudus sebagai landasan hidup beriman kita. Landasan hidup beriman kita.
Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja yang namanya saya pilih sebagai nama biara, dia pernah berkata begini, jika seseorang menghapus salah satu unsur dari Tritunggal Maha Kudus, jadi misalnya tidak mau mengakui Roh Kudus, dia bilang, ia bukan seorang Kristen lagi dan jangan dinamakan demikian. Santo Athanasius mau mengajarkan bahwa pribadi Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu satu pribadi, satu Allah dalam tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan ketiganya. Pengakuannya harus utuh, dan ini kekasan dalam hidup kekristenan, kekasan. Satu Allah dalam tiga pribadi. Maka tegas dia katakan, kalau orang memisahkan, tidak mengakui salah satunya, ia bukan orang Kristen lagi, dan jangan menamakan diri orang Kristen. Orang Kristen harus mengakui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah landasan hidup beriman. Yang ketiga, dengan hidup dalam penyertaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua tadi. 2 Korintus bab 13 di ayat 13 tadi kita mendengar, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, cara kita hidup dalam Tritunggal yang Maha Kudus, hidup dalam penyertaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah sebagai Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Keempat, dengan mendoakan kemuliaan secara hormat dan khidmat. Doa kemuliaan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Entah doa kemuliaan itu dinyanyikan dalam misa, entah kemuliaan itu diucapkan ketika berdoa rosario, atau di suatu saat hanya mendoakan kemuliaan itu saja. Ucapkan dengan penuh hormat dan khidmat. Sebab pada saat itu kita melakukan satu pengakuan iman bahwa Bapa itu begitu besar kasih-Nya, seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pengakuan semacam ini bisa diungkapkan secara simpel,
secara singkat dalam doa kemuliaan. Diucapkan dengan khidmat dan hormat. Yang kelima, dengan membuat tanda salib secara sadar. Betapa sering orang yang saya maksudkan orang Katolik, yang membuat tanda salib begitu sudah biasanya, ya, begitu terbiasa, sehingga membuat tanda salib itu tidak dilakukan secara sadar. Sudah secara tidak sadar, cepat lagi, ya, koyong gusah laler, ya, seperti mengusir lalat. Padahal ini adalah tindakan iman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Entah kita melakukannya saat mau berdoa, atau setelah selesai berdoa, waktu mau makan, atau setelah selesai makan, atau pada kesempatan lain, mau berdoa, rosario, mau misa, dan sebagainya. Lakukan ini dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, paling tidak lewat 5 cara tadi, maka kita menjadi orang Katolik yang berciri triniter. Artinya kita menjadi orang Katolik yang ditandai dengan pengakuan iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.